warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin muhtamin para ahli sekalian, khususnya Bapak Lutfi keluarga. Alhamdulillah, syukurlah melanjutkan kajian sampai ke 56. Su'udhani mutabi'ihu su'udhan. Su'udhan, su' itu artinya Allah, udhan itu artinya penyono, prasangka buruk. Anjak faribni Rabi'ah, saking Ja'far bin Rabi'ah adalah Al-A'raj, saking Al-A'raj walang dikosopo Al-A'raj walang dikosopo Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya'thuru kuarit utawa teko atau ma'thur apa hadis an Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola dawuh kanjeng Nabi, iyyakum wadhanna, iyyakum rumokso sira ing kawatir sira wadhanna lan penyono. Sain wadhanna mongko sak penyono iku akdabul hadithi luwih koroe omongan, luwih koroe omongan atau ucapan. Wala tajassasu, wala tajassasu lan ora lan ojo tajassus sira. Wala tajassasu lan ojo tajassus sira. Tajassus niku ngirim mata-mata, ngirim mata-mata. Wala tahsas ulah pojok mata-mata sira. Jadi kalau tajassus itu ngirim orang untuk menyelidiki kejelekan, kalau tahassus itu diselidiki sendiri. Wala tajassus ulah pojok ngirim mata-mata sira, wala tahsas ulah pojok mata-mata sira. Wala tabaghadu lan ojo bendu-benduan sira. Wa kunu lan ana sira kabeh. Wa kunu lan ana sira kabeh. Wa kunu lan ana sira kabeh iku ikhwana biro-biro seduluran. Iku ikhwana biro-biro seduluran. Wala yakhdubulan orang kena khidbah lamar sopo arrojulu wong lanang sopo arrojulu wong lanang ala khidbati akhihi ing atase lamarane dulure rajul. Hatta yakiha singgo nikah sopo akhihi
hatta yang kiha sehingga nikah sopa akhiri awiyat teruka utawa tinggal sopa akhiri. An Nabi Hurairah dan mengatakan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi innallaha satamani Gusti Allah iku tajawaza nyepuro sapa Gusti Allah iku tajawaza nyepuro sapa Allah an ummati saking umat ingsun mati saking umat ingsun ma ing perkara hadasatkan gunemi sapa umati bihi kelawan ma anfusaha ing pira-pira awak dhewe umati malam takmal ing dalam surat ini orang amal sapa umati awta akallah utawa guna sapa umati rawahul Bukhari an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala Sayyid Abdullah bin Mas'ud qala nabi fasofa Abdullah bin Mas'ud ma yazalu ora kecil itu ini kalau ngomongin bukan lagi orang Wonten Jawa sareng Jawa betul udah dia Maya zalu ora kingsir sapa al-masruku wong kang colong. Wong kang colong itu maksudnya wong sing kemalingan. Al-masruku wong kang kemalingan. Sapa al-masruku wong kang kemalingan apa ilmu saking al. Iku ya ta'wanna nyono-nyono sapa masruk minggu iku ya ta'wanna nyono-nyono sapa al-masruk minggu hatta yasira singgo dadi hatta yasira singgo dadi sapa al-masruk minggu iku agama luwih agung iku agama luwih agung aidam lan luwih agung dosane minas saliki timbang saking salik wong kang nyolong rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Saya tambahkan fil adabil mufrad karena kalau rawahul Bukhari dulu itu di Sahih Bukhari ya, karena kitabnya Bukhari tidak hanya Sahih Bukhari tapi juga ada yang lain namanya al-adab al-mufrad. Maka saya cantumkan fil adabil mufrad. Jadi kalau dicari di Sahih Bukhari tidak ada karena itu ada di kitab yang lain. Ada mufrad. Sampun su'udwan berprasangka buruk. Ini termasuk as-sayyi'at. Ini katakan bagian kedua dari kitab ini. Kitab ini terdiri dari dua, al-hasanat, as-sayyi'at. Karena kitabnya kitab An-Nur dari abunya kedua, isinya dua, al-hasanat, as-sayyi'at. Jadi ini bagian kedua yaitu tentang kejelekan-kejelekan.
Orang yang tidak tahu tentang kejelekan, dia akan jatuh kepada kejelekan. Man lam ya'rifi syarra yaqa fihi. Barang siapa tidak tahu kejelekan, dia akan jatuh ke dalamnya. Orang nggak ngerti definisi ini rasa-rasa, yang melakukan rasa-rasa, nggak ngerti apa karena rasa-rasa. Su'udzon, maka perlu dibahas. Maka membahas kejelekan itu, tema kejelekan itu sama dengan polisi. Polisi juga belajar ilmunya mencuri, tapi bukan untuk mencuri, tapi untuk menangkap mencuri dan memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai antisipasi supaya bisa terhindarkan menjadi korban pencurian. Itu apa namanya? Belajar tentang mencuri itu apa namanya? Kalau di kepolisian apa? Ilmu apa jenisnya? Sambo. Sambuan ya. Jadi maling ketangkep, maling ini suruh memperagakan, ya apa kok iso di kunci pinggir kok iso nolong ya apa caranya. Jadi polisi ini belajar ya mencuri nih. Kriminafis. Apa jenenge ngene? Ora jenenge. Ilmu apa namanya itu? Kriminafis. Ya semoga su'udzon yang berprasangka buruk itu tidak boleh. Tidak hanya kepada manusia, berprasangka buruk juga tidak boleh kepada Allah. Ngarani Allah sing adil, adil. Wah, aku semua. Sebenarnya ini tok itu gak tau sholat, kecuali lancar. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena setiap perbuatan Allah itu pasti mendatangkan hikmah. Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Namanya bijaksana itu orang tua yang bijaksana, dia tidak akan memberikan uang saku yang sama kepada semua anak. Sisi TK, sisi SMP, sisi kuliah, tidak mungkin dikasih uang saku lekat di sekolah itu duit di foto. Lek kasih RTK kita kan itu udah berapa? Sehari 5.000. Terus sebagai bapak yang adil, tak kasih 5.000, kamu 5.000. Kasih 5.000 semua. Nggak perlu masih kuliah aja. Dan sini tak kasih ukur. Begitu juga sebaliknya. Anak yang kuliah dikasih berapa? Kalau kuliah itu transportnya, makan satu hari bisa 100.000. Sing kuliah 1.000, sing SMP 1.000, sing TK 1.000. Oh, mulai ya ramal bu, kan jajan terus kakek gue. Jadi Allah itu seperti itu, bijaksana. Tidak semuanya sama, pasti ada hikmah. Maka jangan pernah suudzon. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bunuh diri itu karena suudzon kepada Allah. Takwa itu bunuh diri. Ada terkadang wali santri, malam-malam jam 3 WA pembuatan via. Kalau titip putra pulau dan dengan dia, masya Allah. Baklai ini kan begitu hidup sekarang ya kan. Jadi nggak sampai samu syukuro sampai repot-repotnya sampai si akhirnya ngomong repot neman terus sampai berarti husnudzon kepada Allah juga husnudzon kepada manusia. Pada hadis yang pertama baginda Rasul bersabda iyyakum wadhanna, hati-hati dengan persangkaan.
karena persangkaan itu adalah sedusta-dusta perkataan. Jadi ojo gampang-gampang ngomong persangkaan. Wala tajassasu wala tahassasu. Orang kalau bersangka jelek, akhirnya kan ingin membuktikan persangkaan. Boleh jadi dia menyuruh orang ini coba dibuntuti orang itu. Itu berarti namanya tajassus, ngirim orang ayo itu buntuti, melakukan kejelekan atau wala tahassasu, lek apa gaya wong yo dibuntuti. Itu boleh-boleh kesalahan orang lain. Itu tidak boleh. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Islam itu rahmatan lil alamin, saling kasih sayang, bukan malah saling benci membenci. Wa kunu ikhwan, jadilah satu sama lain, kalian itu bersaudara. Maksud tonggo dianggap dulur, konco rasa dulur. Apa jadi wali konco rasa dulur rasa musuh ini kayak itu zaman sekarang sukanya begitu ya. HP dengan WA atau medsos yang lainnya itu seperti semboyannya Nokia, connecting people, itu menyambung orang yang jauh tapi memutuskan orang yang dekat. Ngaco di jauhan, sing tambahin dia itu nggak tahu dijauh gitu. Berarti ngeraket mau sing ngaco sih ngeraket. Ini juga penting. Wala tabagu wa kunu ikhwan wala yakhtubur rajula khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Dan tidak boleh seseorang itu melamar atas lamaran saudaranya. Lek wis dilamar ojo kon lamar iki garai perdengaran gitu kan. Dunia tidak selebar celana kolor. Daun kelor. Akeh wong betul yo kayu tok rau rebutan barang itu. Jangan engkau melamar gadis yang telah dilamar oleh saudaramu. Hatta yang iha, sehingga dia menikah. Dari sini boleh jadi ada yang bingung. Jangan melamar wanita yang dilamar oleh saudara sehingga dia menikah. Emang kalau sudah menikah bisa dilamar? Malah nggak boleh kan? Mesti rapi uang ya kayak dilamar. Itu maksudnya bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menegaskan bahwa tidak boleh melamar atas lamaran orang lain sama sekali. Maksudnya hatta yang kihai. Karena itu satu hal yang tidak mungkin terjadi. Berarti maksudnya janganlah seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain sama sekali tidak boleh. Itu sama dengan hatta yaljal kalau fi sambil khiyar. Orang kafir tidak mungkin masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Orang kafir tidak mungkin masuk ke dalam surga sampai ada onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Unta bisa mlebunan unta sing terdiri sakmono, mlebunan bolongan itu sing cacili sak. Itu kan tidak akan pernah terjadi kecuali jarumnya di Bodeno. Nah, itu namanya kudu tombong. Untuk untanya di Cilino sak cilik tangu. Yo unta itu inti. Jadi wayah semacam itu mengisyaratkan ketidakmungkinan sesuatu. Jadi tidak boleh sama sekali orang itu melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Awiyat juga utawa dia meninggalkan. Jadi mari dilamar kok diurung nggak apa dilamar kan gitu. Ini mengisyaratkan bahwa meninggalkan lamaran itu boleh. Jadi mari lamar kok ngurung itu tidak apa.
Dan itu lebih baik daripada besok begitu nikah mari ono burung sama digawe. Jadi jangan susah kalau ada orang tertimpa kasus seperti ini, sudah dilamar ternyata kok burung. Kok burung? Itu lebih baik daripada mari dilamar, mari gak jelas kapan rapinya. Itu digantung teman. Itu malah gak enak. Mending jelas masih ya ibu berat resikonya. Karena apa? Karena kalau diteruskan tambah berat. Nanti oleh saluran buyar itu tambah berat. Jadi itu berarti ditimpa sesuatu yang berat tapi gak berat teman. Karena kalau dipaksakan perkara yang lebih berat akan terjadi. Jadi tidak boleh melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Dan itu maksudnya kalau sudah diterima. Kalau belum diterima, belum mau jawaban ditompo orang boleh, itu belum dilamar. Jadi lagi ditompo, orang sing lamar ditompo, nah boleh maju gitu. Karena bukan lelang ya, orang itu lelangan. Kemudian pada hadis yang kedua, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku ucapan yang diucapkan ke dalam hatinya selagi tidak diamalkan atau tidak diucapkan. Jadi kalau kantak misalnya ada saudara kantak, ini kantak toh, jadi kantak itu kan di luar kekuasaan kita. Mau kantak itu kantak yang jalan-jalan kan gitu. Nah, itu kan datang sendiri. Itu selama gak diucapkan, itu Allah memaafkan. Tapi dari semua omongan tuh itu bukan dari ini itu sebetulnya diutarakan. Nah itu baru dosa. Dan seandainya nggak diutarakan, itu disebut dosa Allah. Karena apa yang ada terbesit dalam hati itu di luar kemampuan manusia. Malam takman atau selama dia tidak berbuat sesuai dengan tuntutan persangkaan jeleknya. Seperti tadi itu membuntuti atau tajasus mata-mata dan seterusnya. Itu. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sini ijazah waqiah, sini tawasul di waqiah. Beliau berkata, "Ma yazal Mas'ud min yatawanna hatta yasira a'dhaman nasari." Orang yang kecurian boleh jadi dia menyangka-nyangka sopo sing mencuri, oh paling si A, paling si B, paling si C. Orang satu RT dituduh semua. Sehingga dosanya orang yang kecurian itu menjadi lebih besar dosanya daripada yang mencuri. Paham maksudnya? Orang yang mencuri kan dosa. Tapi menyangka orang lain mencuri, si A mencuri, si B, karena yang banyaknya yang disangkai buruk kan gitu. Itu dituduh mencuri, A, B, C, dituduh semua. Itu boleh jadi dosanya bisa lebih besar daripada yang mencuri. Maka jangan biasakan diri kita untuk suudzon. Jadi kalau kecurian, jangan nggak ada bukti, nggak ada apa-apa, nggak boleh. Suudzon ya. Apalagi datang ke dukun, kata dukunnya, oh sing nyolong ini omae ada ngalor. Wah, sing ada ngalor. Jadi pokoknya saya RT sing ada ngalor dicurigai. Wis prasangka tidak boleh, terkonan dukun ora oleh, mempercayai dukun ora oleh. Ya, itu tidak boleh. Baik dukun sing pakai belangkon atau dukun sing pakai surban. Karena sekarang banyak dukun kan dukun gak pakai laku, ini macam iya. Tapi perilakunya dukun gitu. Ben tetap payu dukun. Itu dukun ganti casing. Ya. Itu. Maka jangan pernah suudzon kepada orang lain. Ada seorang namanya Talhah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhari.
si Tolha ini satu ketika, ini orang yang hidup di zamannya Quraisy, orang Quraisy dulu ya. Di kalangan Quraisy ini termasuk orang yang paling loman, namanya Tolha bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Si Tolha ini orang yang dermawan di kalangan Quraisy. Satu ketika, namanya ekonomi kan naik turun, naik kan, namanya ekonomi kan begitu. Seperti laut, satu ketika pasang, satu ketika surut. Kehidupan itu sama dengan roda yang terus berputar, satu saat ada di atas, satu saat ada di bawah. Nah, si Tolha ini punya banyak teman, temannya itu sudah jauh pasti datang. Pada waktu banyak uang. Tatkala Tolha ini kemudian jatuh, terus gak ada duit, gak ono konco sing teko 14 sapi. Maka istrinya ngomong, ma ra'aitu qauman al-ama min ikhwanika. Aku tidak melihat satu kaum yang lebih jelek daripada teman-temanmu. Tatkala kamu punya banyak uang, dia datang kepadamu, sementara kalau sudah tidak punya uang, dia tidak pernah datang kepadamu. Begitu buruk teman-temanmu itu, Mas, katanya istrinya. Kata suaminya, loh, justru koncoku itu pengertian, temanku itu mulai pengertian. Pada waktu aku banyak uang, dia tahu kalau aku bisa memuliakan mereka sebagai tamu, sehingga mereka datang. Tatkala aku tidak punya uang, mereka pengertian. Kalau datang ke sini kok merepotkan aku. Dengar? Jadi istrinya memandang dengan pandangan su'wan, sementara suami memandang teman-temannya sebagai pandangan Rasulullah. Jadi sebetulnya persangkaan itu dilihat dari sisi mana kita melihat. Maka upayakan setiap sisi pandangan kita senantiasa positif. Lalai pancen, sekali duit, kok ono dayo kan repot, malah utang-utang. Bagaimana menjamin tamunya? Justru saya bilang kan kata, ini sebenarnya kata konsumsi dari pengertian pas aku gak duit. Kemudian sebagai barometer persangkaan, maka di dalam syair Al-Mutanabbi itu disebutkan idza fi man bisa apa berarti ini itu akil ibadah. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhulumu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhum. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhulumu. Kalau orang itu perbuatannya jelek, persangkaannya pun juga jelek. Itu artinya kalau kita misalnya sering berprasangka jelek pada orang lain, berarti ketahuilah kita banyak melakukan kejelekan tanpa disadari. Berarti sebaliknya, mukhalafahnya, kalau orang itu baik, persangkaannya pun juga akan baik. Idza sa'a fil mar'i sa'at dulu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhum. Orang kalau perbuatannya jelek, persangkanya akan jelek. Kalau dia sering berprasangka, akhirnya dia meyakini kebenaran persangkanya tersebut. Itu yang terjadi. Maka itu menjadi satu pedoman buat kita. Awal dewi jangan awal ini saja nih mau api, waktu saking mau sing rumongso api. Jangan-jangan kita itu bagus menurut pandangan kita sendiri. Sajane elek. Mau didelok dewi di biji dewi api. Padahal tidak. Salah satu cara ya kita lebih banyak mana berprasangka buruk apa berprasangka jelek. Ada seorang misalnya seorang tabib, ada seorang dokter di rumah sakit. Ada seorang itu sakit keras, akhirnya perlu dioperasi di rumah sakit. Lah kok kebetulan pas hari Minggu prai dokter, masih dokter juga manusia, yang prai ya itu prai. Pas saya operasi, ada genting. Ya, ditunggu-tunggu sama sudah masuk ruang ICU, butuh penanganan. Ini dokter ahli bedahnya
ini tidak ada. Keluarganya nunggu gerak itu dokter nang biasa, dokter macam-macam mau. Selang beberapa saat kemudian dokternya terburu-buru datang, langsung masuk, kemudian langsung memberikan penanganan. Kemudian setelah ditangani langsung keluar ruangan, ya, langsung dia pulang. Keluarganya tanya, bagaimana dok, ini keadaannya ini? Silakan tanya perawatnya. Langsung, dokter, kok model ngomong, setelah kita tanya nggak jawab, dokter ngopo, capopo, boleh dia macam-macam. Hanya susternya datang, perawatnya. Oh gini bu, anak sampean tadi sudah diberikan tindakan begini. Setelah dijelaskan, itu bu tanya ke perawatnya, itu dokter ngomong sombong banget, tekan mulai langsung nggak memberikan keterangan, tahu di opo kok sombong teman, katanya keluarga, katanya perawatnya, oh maaf bu ya, begini sebetulnya yang mau menangani anak ibu ini bukan dokter. Dokter yang mestinya ditunjuk itu berhalangan. Kemudian kita punya beberapa dokter bedah yang menangani, ternyata libur, memang hari ini libur semua libur. Jadi yang pas coba, pas pikir itu berhalangan. Ini semuanya libur. Semua ditelepon nggak ada yang aktif, kecuali dokter tadi itu. Dan dokter itu bersedia untuk datang. Tahukah ibu dia segera pergi kemana? Pada waktu ditelepon, dia ada di pemakaman, di kuburan. Karena dia lagi mengadakan prosesi pemakaman anaknya yang kecelakaan, baru meninggal dunia. Ditelepon, iso teko ini. Begitu selesai, dia segera mendatangi, karena pemakaman belum selesai. Kira-kira apa kira-kira itu? Subhanallah, aku suudon. Cek ahli dokter ya lah, malah maka sangat gampang suudon. Dikatakan oleh ulama namanya Ja'far bin Muhammad, idza balagha an ahika syai'un tunkiruhu faltamis lahu qudran wahidan ila sab'ina qudran. Kalau ada berita mengenai perbuatan saudaramu nyampe kepada yang mana kau tidak menyenangi perbuatan tersebut, maka hendaklah kamu mencari-cari alasan yang membenarkan perbuatan saudaramu. Satu alasan, bahkan cari sampai 70 alasan pembenar perbuatan tersebut. Fa'in asobetahu, kalau kamu mencari-cari alasan tadi itu untuk membenarkan perbuatan saudara yang secara lahiriah itu tidak kamu sukai, ya maka itu sudah semestinya lepasnya benar. Tapi kalau memang tidak, wa illa, kalau memang kamu tidak mencari-cari alasan, mau kata kok bos itu terus diundang ini, kata kok undang tak yang dewi, kata tak telur omay karo dayu, juga betul nanti tidak dia cari-cari asal nggak ketemu. Wa illa fakul, maka kalau nggak ada alasan, katakanlah kepada dirimu, la'alla lahu qudran la a'rifu. Boleh jadi dia memiliki satu alasan, satu udzur yang aku belum mengetahuinya apa yang terjadi semestinya. Apakah mungkin pas lagi tiba-tiba jatuh sakit atau apa kejadian apa sehingga dia tidak datang. Jadi ojo buru-buru menyalahkan orang lain. Kalau ada perbuatan orang lain yang menurut secara lahiriah itu kita tidak suka dan salah ibaratnya, ojo keburu-buru nyalahnya, ditakoki dhisik. Kira aja aku kasih kopina baik, fatabayyan, lakukan tabayun dulu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ojo kemudian mencari-cari alasan malah yang menceraikan orang lain, malah su'udzon dibenar-benarkan su'udzonnya. Maka ini semakin
menguatkan bahwa sebetulnya kita sendiri adalah orang yang jelek, dibuktikan dengan berprasangka yang jelek. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari prasangka yang jelek, kita diganti prasangka yang jelek menjadi prasangka yang baik, sehingga kita betul-betul diakui menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun ilmu yang saya katakan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an karam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.